Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini saya berada di Bilalang 2 ya. Sadikiba Puncak ini, tempat ini masuk lorong. Kemudian tentunya ini dekat dengan rumah saya karena saya Bilalang 1 tuh. Jadi inilah kegiatan yang memang mungkin tidak habis-habisnya karena pengobatan penanganan alternatif seperti ini ya ada-ada saja saya temui, sehingga pada kesempatan ini saya berada di rumahnya siapa namanya? Julpandri ya, dalam rangka tentunya datang ke rumahnya untuk kesaksian ya yang ada di sebelah kanan saya ini, karena beliau memang sebelumnya ada di Surabaya dan tentu mendapatkan gangguan ya, katakanlah penyakit kulit yang ada di mukanya atau di wajahnya ini, bahkan sampai tangan. Beberapa minggu atau bulan yang lalu beliau dari Surabaya pulang untuk melanjutkan pengobatan ke medis, dan akhirnya juga disuruh tangani secara alternatif pada saya sebagai ya wakil guru utama perguruan Pranana Sakti tentu kawasan timur Indonesia. Dan insya Allah setelah beberapa kali saya tangani ya alhamdulillah, termasuk salep yang diberikan oleh medis, saya juga salurkan tenaga, dan minum air yang saya salurkan juga tenaga di sana, sebagaimana biasanya yang kita saksikan pada kesaksian sebelumnya ya. Nah, jadi alhamdulillah tentunya dengan izin Allah dari waktu ke waktu ada perubahan yang tentunya di tangannya sudah mulai terkupas, maksudnya sudah mulai nipis ya. Begitu juga di wajahnya ini sudah mulai nipis karena memang tebal ya. Tebal ini mengganggu wajah daripada Julpandri ini. Dan tentunya pada kesempatan ini kita minta kesaksiannya untuk memberikan penjelasan kronologis daripada dia mulai merasakan beberapa minggu atau mungkin bulan yang lalu sejak beliau ada di Surabaya dan pada akhirnya pulang kampung di Bilalang 2 ini. Seperti apa? Kita dengarkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julpandri Mokoginta, alamat Bilalang 2, Dusun 5, RT 9. Pada awalnya saya berada di Surabaya mendapatkan gangguan penyakit kulit, di mana tangan saya terasa seperti menebal, lalu mulai terkelupas. Setelah di tangan sudah mulai parah, tiba-tiba muncul di wajah semakin parah. Lalu di telapak kaki juga sudah mulai muncul dan semakin parah. Namun saya masih berusaha untuk tetap ke medis agar mendapatkan pengobatan. Namun setelah ke medis tidak mendapatkan
perubahan sama sekali. Saya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman saya dan meminta tolong kepada Bapak Dr. Andes Haji P. Damogalat dari perguruan Pranasakti untuk mendapatkan pengobatan alternatif. Dan alhamdulillah setelah ditangani oleh beliau, kini penyakit saya sudah mulai ada perubahan. Kini wajah saya sudah mulai menipis, kulit yang tebal kemarin kini sudah mulai menipis semua. Membaik. Dan insya Allah pengobatan ini akan saya terus lanjutkan dan insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentu demikianlah penjelasan dari yang bersangkutan ya, Zulfan Limukuminta. Kita saksikan bersama apa yang dia sampaikan, bahwa memang kronologis perjalanan gangguan ini dari Surabaya tentu, dan beliau sudah tentu ke dokter, ke ke medis di sana, dilanjutkan juga di sini. Namun ingin cepat perubahan sehingga dia datang ke saya untuk penanganan alternatif tentu. Nah, jadi seperti inilah beberapa gangguan yang pernah saya tangani, termasuk gangguan yang langka yang ditangani, penyakit kulit seperti ini. Nah, tentunya ini semua tentu dengan izin Allah SWT, karena di dalam Quran yang sering saya sampaikan bahwa wa nunazzil minal Quran wa huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Jadi diturunkannya Al-Quran itu memang sebagai ya, antara lain sebagai obat ya, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi sebagai obat itu maksudnya tentu kita mengkaji Al-Quran itu sejauh mana kemukjizatan Al-Quran, sejauh mana pengamalan-pengamalan kita, dan sejauh mana konsentrasi, pemusatan konsentrasi kita dalam memaknai daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri setelah diamalkan. Tentunya ada beberapa syarat dan persyaratannya. Secara fisik juga diperlukan oleh ilmu ini, Pranasakti, yaitu tentu melalui pernapasan, ada latihan fisik. Latihan fisik itu setiap gerakannya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tetap diucapkan bagi perguruan atau teman-teman Pranasakti di mana saja berada. Nah, seperti itu. Jadi dengan hasil latihan itu dan dengan latihan atau riyadhah ya kepada Allah SWT, dan secara kontinuitas pengamalan ya, pengamalannya ya, tentu yang diamalkan ini doa-doa dan Al-Quran itu sendiri, sehingga insya Allah menghasilkan satu energi yang ada di dalam badan kita atau pikiran kita, untuk selanjutnya kita salurkan di air seperti yang di hadapan saya ini. Sebentar lagi saya akan salurkan, istilahnya konsentrasikan apa yang pernah kita lakukan latihan, pernapasan, dan tentunya doa-doa takarrub kepada Allah SWT, melaksanakan peribadatan baik wajib maupun sunnah. Insya Allah tetap diusahakan sehingga itu semua insya Allah sebagai jembatan ya, untuk insya Allah memperoleh ridha dan izin Allah SWT, di mana memang selama ini saya tangani mungkin sudah ratusan bahkan ribuan orang, cuma sebagian kecil saja yang sempat terkonten seperti ini.
Jadi inilah mungkin saya anjurkan kepada teman-teman yang biasanya saya anjurkan kepada teman-teman Sakti kawasan Timur Indonesia agar secara kontinu ya untuk kita mengadakan pelatihan demi latihan, pernapasan demi pernapasan pada setiap kesempatan, apalagi setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu umpama, seperti itu, dan sunnah-sunnah lain. Nah, saya kira demikian, dan saya akan salurkan tenaga di air ini, dan tentunya dibacakan ayat Quran, baik secara konsentrasi maupun secara jelas atau bisa kedengaran. Ada juga yang tidak bisa kedengaran tapi diniatkan untuk disalurkan ke air tersebut yang akan diminum oleh orang yang ditangani secara alternatif. Oke, saya akan menyalurkan tenaga di air dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inna fatahna laka fathan mubina dan Allahu madzakata min jambi. Wa ta'akhir wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran azizan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. In tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah. 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 Allah la ilaha illallah kayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi bijini ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Saya kira demikian beberapa ayat yang saya niatkan salurkan di air ini. Semoga Allah akan meridai dan mengizinkan agar gangguan yang ada sama Zulpanir ini insya Allah cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua di mana saja berada, dan terutama teman-teman seperguruan Sakti kawasan Timur Indonesia. Selamat berjuang, selamat latihan, dan selamat takarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga segala apa yang kita mohonkan insya Allah akan mendapat ijabah dari Allah SWT. Amin. Demikian, dan mohon maaf mungkin ada kekurangan. Saya sekali lagi mohon maaf. Demikian, terima kasih. At-tahiyatulillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata penyakit ini di mana saja berada, beda-beda tipis lah. Karena orang yang cuma ada di Belamur ini juga ada yang mendapatkan penyakit kulit seperti ini. Ya. Nah, sedangkan ini dia dapatkan dari Surabaya. Ini jadi di mana saja ada gangguan-gangguan yang hampir mirip, bahkan hampir sama lah begitu. Munculnya ya penyakit. Sebagai indikator bahwa penyakit kulit ini ada yang keseluruhan badan, ada juga yang cuma muka, ada juga yang cuma tangan yang pernah saya tangani. Begitu. Nah, begitu juga gangguan-gangguan aura-aura negatif. Ya. Nah, itu hampir sama. Baik di katakanlah di Sulawesi Selatan, saya pernah tangani jarak jauh. Di
Bali, mama saya pernah tangani jarak jauh di Jakarta, dan khususnya di Pulau Mundure ini. Jadi, nah itulah pengalaman yang pernah saya lalui, dan tentu ini semua insya Allah dengan kita senantiasa bermunajat kepada Allah SWT, Allah akan mengijabah doa-doa kita.